Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Oke, jangan lupa untuk like video ini dan bantu untuk viralkan tentunya ya. Ya, beberapa hari ini viral podcast antara ini ya, Denny, ya Daniel Manata dengan UAS atau Ustadz Abdul Somad. Lalu netizen menilai bahwa ya netizen ya ini netizen kadrun lah ya. Menilai bahwa Daniel ini sudah mualaf kawan-kawan ya. Hanya karena podcast bareng Ustadz Daniel Manata dikatakan sudah mualaf ya. Gimana kalau dibalik? UAS podcast bareng Denny Mamata. UAS murtad. Kira-kira gimana? Ya tapi sayangnya ya dari tipe kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak apa ya? Kita tahu apa itu toleransi, kita tahu apa itu hidup berbangsa dan bernegara. Bukan berarti ketika seorang Kristen podcast bareng seorang ustadz itu sudah dikatakan bahwa orang Kristen itu sudah mualaf. Belum tentu juga, ya. Kalaupun misalnya dia mualaf, ya saya anggap dia itu Kristen abal-abal dan saya nggak rugi. Toh misalnya ya, seperti yang dikatakan oleh Kadrun, kalau Daniel ini sudah mualaf karena podcast bareng Ustadz, ya nggak apa-apa juga, itu kan haknya Daniel, mau mualaf ke, mau apa ke, itu urusan dia gitu kan, ya. Dan jangan Anda kira kalau Daniel mualaf lalu kekristenan rugi. Enggak juga. Karena apa? Ya, mengikut Yesus itu adalah sebuah keputusan. Antara Anda mau selamat atau tidak. Kalau Anda menolak untuk mengikut Yesus atau meninggalkan Yesus, ya maka firman Tuhan, keyakinan kekristenan mengatakan, di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Yesus kamu pasti binasa. Sehingga lewat video ini saya langsung ya menyampaikan ini kepada Bung Daniel. Ya. Kalau Anda misalnya mualaf seperti apa yang dikatakan oleh para kadrun-kadrun yang hobinya ya nggak boleh deh ada orang sedikit yang bareng ustadz langsung dikatain mualaf. Saya mengatakan Daniel, kalau Anda meninggalkan Yesus, Yesus berkata bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena Yesus sudah berkata dengan jelas, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi kalau meninggalkan Yesus, ya konsekuensinya pasti binasa. Binasa. Itu konsekuensi. Kalau tidak percaya Yesus sesuai dengan iman Kristen. Nanti kalau saya bicara begini ya kadrun ngamuk lagi, bilang saya penistaan lagi. Sesuai dengan iman Kristen. Yang tidak percaya kepada Yesus itu binasa. Kenapa? Hanya Yesus saja jalan yang diberikan oleh Allah. Yang diberikan oleh Bapa agar kita bisa ketemu dengan dia. Tidak ada jalan lain. Manusia boleh saja membuat jalannya sendiri tapi pasti menuju kebinasaan. Tetapi Yesus adalah jalan satu-satunya yang diberikan oleh Bapa kepada manusia. Ya. Jadi please ya. Karena 1 Yohanes ya. 1 Yohanes 15 mengatakan demikian. Ya. 1 Yohanes ya saya share ya. 1 Yohanes 5 ya. Ayat 11 sampai 13 mengatakan begini. Supaya siapapun Anda orang Kristen jangan coba-coba Anda meninggalkan Yesus. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Jadi Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, ada dalam Yesus. Jadi hidup kekal itu
telah diberikan, dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kepada umat manusia. Dan hidup itu ada di dalam anaknya, yaitu Yesus. Tidak ada di dalam siapapun juga. Makanya Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa di sorga hanya berkenan kepada Yesus. Sehingga siapapun yang percaya kepada Yesus, maka dia diperkenankan oleh Allah Bapa. Ya, sekali lagi saya baca. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi walaupun Anda punya 1000 kebaikan, segudang kebaikan, segudang amal, ya, tetapi kalau Anda tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus, tidak percaya kepada Yesus, yang hanya kepada Yesuslah ada hidup yang kekal itu, Anda binasa. Walaupun Anda sudah beragama Kristen, tapi Anda tidak sungguh-sungguh memiliki Yesus, mempercaya kepada Yesus. Jelas, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Siapa? Yang percaya kepada nama anak Allah, yang percaya kepada Yesus. Ya, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita harus tahu kita memiliki hidup yang kekal. Jadi saat ini kita tahu kita memiliki hidup yang kekal. Tentu ini tidak berbicara tentang hidup jasmani, tetapi hidup kekal di sorga. Jaminannya pasti. Ya, masih mau Daniel mualaf? Masih mau Daniel meninggalkan Yesus dengan fakta-fakta bahwa Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa hanya di dalam Yesuslah hidup yang kekal itu? Masih mau orang Kristen meninggalkan Yesus? Berpikirlah dengan waras. Jangan meninggalkan sesuatu yang pasti untuk sesuatu yang tidak pasti, kawan. Jangan. Ya, binasa. Oke, sebelum kita ke topik yang akan kita bahas tentang Daniel, ya, yang diisukan telah mualaf karena podcast bareng Ustadz Somad, ya Sobat Waras, saya melaporkan dulu inilah ya kondisi pembangunan rumah ibadah kami saat ini. Ya, fondasinya tadi saya lihat sudah rampung, puji Tuhan. Jadi yang bolong-bolong di tengah ini sudah kelar ya. Tinggal nanti teras yang akan dibangun lagi, dan puji Tuhan para pekerja masih bekerja saat ini. Namun saya infokan saldo kita saat ini masih ada 4 juta, puji Tuhan. Dan anggaran yang sudah kita pakai ya kira-kira ya totalnya ada sekitar 125 jutaan lah. Nanti setelah selesai fondasi dan teras baru kami rampungkan semuanya berapa, dan saya akan laporkan di sini ya. Dan Sobat Waras, mohon dukungannya supaya saldo kita ini bisa bertambah dan pembangunan ini dapat dikerjakan terus sampai tuntas. Dan bagi Sobat Waras yang ingin memberkati pembangunan rumah ibadah kami di pedesaan, bisa langsung lewat yayasan Aristoteles ya yang ada di layar kaca Sobat Waras. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Salam. Ya, kita lanjut. Ini ya, ya, Daniel ya, jawab isu mualaf karena bikin konten bareng UAS. Daniel mananta, ya mananta. Gue suka perspektif beliau. Ini dimuat oleh Suara kemarin 4 September 2022. Ini sosok Daniel yang diisukan telah mualaf ya hanya gara-gara podcast bareng UAS ya. Lucu ya tapi itulah. Mantan host Indonesia Idol Daniel Mananta ya, Mananta baru-baru menjadi sorotan publik usai membuat konten ya bersama dengan sosok pendakwa UAS ya, Abdul Somad ya. Bahkan ia pun diisukan menjadi seorang mualaf karena konten bersama itu. Ya. Daniel Mananta pun menjawab dengan bijaksana. Menurutnya antara perempuan dan laki-laki tidak mungkin bersahabat. Contoh ini menjadi penekanan jika perbedaan tersebut tergantung cara pandangnya. Gini,
Cowok sama cewek bersahabat, nonton bareng. Orang pasti ngira, wih pacaran. Gak mungkin, itu berdua sahabatan. Terang Daniel Mananta melansir ya mata-mata.com jaringan suara.com pada Minggu 4 bulan 9 2022. Contoh perbedaan ini sama halnya saat Ustadz bertemu dengan seorang Nasrani. Pertemuan ini tergantung cara pandang yang menilainya. Sama seperti Nasrani ketemu Ustadz. Wah, tuh Nasrani pasti mualaf tuh. Ya, sudahlah, itu anggapan orang juga, sambungnya. Pertanyaannya, gimana kalau dibalik? Wah, Ustadz sudah murtad itu lagi bareng-bareng Nasrani itu kan. Ya kan? Ya, ini waktu podcast ya di channel Denny Daniel ya diundang ya si Uas ya. Ya, karena cara pandang bersikap relatif, ia pun tidak terlalu mengubris komentar orang lain atas konten bareng tersebut. Masalah keyakinan itu pada dasarnya gue dengan Tuhan. Urusan dengan Tuhan jelas Daniel Mananta. Melansir mata-mata.com jaringan suara.com, Daniel Mananta mengungkapkan jika ia dan Uas saling menghormati meski ada perbedaan keyakinan. Ini sebuah bentuk, ya gue mau bilang ini cara bertetangga dengan baik sebagai orang Indonesia, kata Daniel Mananta. Daniel mengakui ya perspektif yang sama dengan gue, suka sama perspektif beliau. Ya, walaupun ada perbedaan di antara kami, imbuhnya mengakhiri. Ya, jadi itu kawan-kawan komentar Daniel. Jadi Daniel menjawab isu tentang mualaf ya kepada dirinya ya itu tidak benar. Apakah saat ini Daniel sedang mendalami Islam pun kita nggak tahu. Ya, itu urusan Daniel dengan Tuhan. Kalaupun dia tinggalkan kekristenan ya itu pun urusan dia dengan Tuhan. Ya, apakah Kristen akan rugi? Enggak juga, enggak rugi. Ya, justru orang yang meninggalkan Yesuslah yang akan rugi. Ya itu kawan-kawan ya. Ini komentar netizen. Lihatlah toleransinya, bukan perbedaannya. Kita harus belajar lebih bijak lagi dalam berpikir. Ya, semoga dapat hidayah kayak Deddy Corbuzier, tapi harusnya gurunya yang benar kayak Uas. Udah dan lain-lain. Ya, mualaf hak prerogatif ala SBT. Tak seorang pun bisa memaksanya. WK. Udah tahu kadrun pemabuk agama. Dicoba-coba lagi. Jadinya repot sendirian kan. Ngarep.com. Ya, memang ngarep ya. Itulah kadrun. Suka ngarep. Ya, karena memang mereka itu eksklusif. Ya, mereka nggak mau bergaul dengan orang yang di luar Islam. Jadi kalau ada orang yang non Islam bergaul dengan ustadz, nanti dikira oh udah malaf dia ini ya. Itulah ya otak-otak mereka sampah banget. Ini yang namanya demokrasi. Saling menghormati, bukan ikut terlibat di dalamnya. Saya menghargainya. Kenapa Indonesia mau maju kalau masih ngurusi murtad dan hidayah? Emang kalau Daniel dapat hidayah, kalian hidupnya makmur tanpa kerja, ya bangun-bangun, jangan banyak mimpi, kerja ya rajin. Daniel orang cerdas, bersahabat dengan Uas, bukan berarti mualaf, tapi menghormati toleransi. Contoh tuh yang selama ini menghina Uas. Ya, sebenarnya Uas ini ya nggak ada yang menghina, cuman kami mengkritisi ya tindakan-tindakan Uas selama ini. Itu aja. Kita mau pendeta ke mau ustadz ke ya kalau perbuatannya tidak benar ya kita kritisi. Gitu aja ya. Kawan-kawan, jadi yang waras lah jadi orang. Oke. Oke, gitu dulu deh. Video singkat dari Pavel ya. Kawan-kawan, jangan lupa untuk like video ini. Jangan lupa untuk terus dukung pembangunan rumah ibadah kami dan juga pelayanan Pavel di lapas. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Salam.